ada kekurangan ataupun kesalahan, dan selamat menjalankan ibadah puasa serta menyambut hari raya Idul Fitri yang akan datang. Baik, terima kasih untuk pembicara kita atau narasumber kita sore ini, Ko Imam, bersedia sharing ilmunya ya dengan teman-teman yang lain ya. Semoga saling membawa berkah dan juga menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Mustika. Ya, mungkin saya pada kesempatan ini sedikit meluruskan, mungkin dari teman-teman sempat ada yang bertanya-tanya apa bedanya antara dari Quranian sendiri ada ngaji online sama tadarus ilmiah online. Jadi bedanya nanti lebih ke sharing dan mengenai pembahasan yang ilmiah. Jadi pada kali ini udah kedua kali untuk tadarus ilmiah dan insya Allah untuk menutup akhir Ramadan ini. Semoga diberikan yang berkah. Ya langsung saja. Pertama saya perkenalkan mungkin dari teman-teman banyak dan ada adik tingkat banyak yang belum mengetahui dari CV dari Kak Koim. Jadi beliau yakni Muhammad Koimam Bilqisti Zulfikar. Jadi beliau pada beberapa tahun yang lalu berkesempatan menjadi delegasi program pertukaran mahasiswa di Prancis dan hanya 5 di Indonesia hanya 5 Jadi seluruh dunia ada 65 dan dari Indonesia ada 5. Jadi nanti dan beliau juga berprestasi di perkuliahan di preklinik. Jadi nanti kita kupas tuntas bagaimana kiat-kiat beliau mengenai bisa berprestasi dan juga untuk tujuannya niatnya untuk ibadah. Mungkin langsung saja dari Gus Koim. Saya persilakan. Bisa di share screen ya? Oh, oke. Bentar, Gus. Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mustika dan juga kepada Saudara Novel yang sudah memberikan waktu pada saya untuk sharing kepada teman-teman, saudara-saudara yang sedang berada di rumah untuk mendengar cerita tentang saya dan juga sharing-sharing tentang ilmu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai berprestasi untuk ibadah. Mulai dari pertama, saya ingin kasih intronya dulu. Jadi sudah lama, sudah beratus-ratus tahun lamanya, bahkan beribu-ribu tahun lamanya, Muslim sudah banyak mengembangkan keilmuannya ya, yang sangat terkenal. Ada dari Al-Khawarizm misalkan di sini ya, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Al-Haytham, ada Asy'arif Al-Idris, di mana di sini merupakan salah satu contoh bahwasanya Islam itu sudah eksis dengan keilmuannya, bukan hanya keilmuan Islamnya, tapi juga kisah-kisah mengenai ilmu saintisnya. Dari sini kita berharap bahwasanya ke depannya kita tidak hanya menjadi seorang Muslim yang berpendidikan, tapi kita juga bisa membawa Islam ya ke masyarakat yang lebih dunia. Dan juga kita harus memiliki etika yang baik sehingga kita bisa memberikan contoh bukan hanya dalam menyampaikan bersyiar tetap tentang Islam, tapi juga kita secara implisit kita berikan contoh-contoh bentuk etika yang baik. Dimana kita pertama membahas tentang purpose of life ya. Apa sih tujuan hidup kita seperti itu ya. Dalam Al-Qur'an diketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa in janahu lis-salmi fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah innallaha samii'un 'alim. Yang artinya adalah dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di mana di sini menunjukkan bahwasanya dunia ini bukan hanya untuk berkumpul segala, tapi kita juga berpegang teguh kepada kedamaian.
Di mana ketika kita selalu memiliki rush hour ya, kita selalu sibuk terhadap dunia, kita tergesa-gesa untuk mengikuti sebuah ujian atau belajar, tapi diseratlah ketika kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita diminta untuk tenang, untuk lebih tidak cepat dan tidak terburu-buru untuk sholat, dan itulah waktu yang tepat untuk kita untuk berdekat kepada Allah. Kemudian ada ayat lain yang menyatakan bahwasanya dari hadis ya, mengatakan bahwasanya khairun nas anfa'un linnas, di mana sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain atau manusia. Di mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali ya muslim-muslim yang sudah bermanfaat, sudah memberikan kontribusi kepada dunia. Bukan hanya kepada masyarakat sekitar ya, tapi memang berpengaruh terhadap keilmuan dunia. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke Quran selanjutnya, di mana Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah, kepada aku ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita di sini tujuan kita tuh tidak ribet ya. Kita tidak mencari ketenaran, kita tidak mencari kekayaan, kita tidak mencari kekuasaan. Kita hanya ridha untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita berharap terhadap kekuasaan semata-mata untuk kekuasaan atau semata-mata untuk kekayaan atau untuk kedudukan, bukankah kita bisa melihat bahwasanya Fir'aun sudah melakukan hal tersebut dan Fir'aun pun ditenggelamkan kan? Jadi sungguh kita menjadi orang yang sangat sombong kita hanya memikirkan kedudukan, kemudian keilmuan, kemudian kekayaan, dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam Al-Qur'an memang kita harus banyak ditonjolkan, bukan hanya untuk mengajar dunia tapi juga akhirat. Dari sini kita membahas mengenai Islam is way of life ya. Islam itu adalah jalan kehidupan, bukan hanya soal tentang agama, tapi tentang hidup ya. Dimana kita hidup ini mulai dari kita lahir ya, kemudian mulai kita beranjak kecil, kemudian dewasa hingga kita meninggal dunia, banyak sekali perjalanan-perjalanan. Dan Islam itu selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kita. Dimana kita bisa contohkan di sini. Ada salah satu hal yang unik ya, di mana kadang orang menganggap bahwasanya agama itu berpersepsi bahwasanya agama itu hanya sekedar untuk ibadah. Padahal Islam itu merupakan way of life ya, di mana ada salah satu rujukan kita, yaitu adalah sunnah. Sunnah itu adalah way of life for Muslim and for everyone ya, dan untuk semua orang. Maka itu sunnah itu sangat bisa diaplikasikan bukan hanya pada zaman ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih digunakan, masa diaplikasikan dengan banyak orang. Inilah contoh-contoh sederhana ya teman-teman yang kita bisa tahu dari sunnah. Kita berkumpul pada keluarga ya, pada saat karantina ini kita bisa keep in touch with relative and friend ya, dimana kita bisa buka bersama, itu termasuk sunnah ya. Kemudian kita sekedar senyum saja itu merupakan sunnah. Tapi unik ya, kalau kita senyum di Rusia mungkin dianggap gila ya, tapi memang kita harus mengetahui budaya juga ya. Mungkin dari sana kita harus senyum kalau kita sudah kenal kayak gitu, biar nggak dianggap gila ya. Kemudian ada juga show kindness to animals. Jadi kalau kita memberikan makan kepada hewan-hewan kita ya, kita bisa menolak. Contohnya ya kayak KKI itu ya. KKI kan suka ngasih makan. Itu juga sunnah sunnah tuh ya. Nah, meskipun dia kontroversial sekali ya. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang mungkin kita bisa bahas ya. Di sini adalah zuhud dan warok. Di mana kalau zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat seperti berlebihan dalam hal yang mubah dan dapat membuat seorang lalai dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan warok itu adalah meninggalkan hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk dalamnya adalah meninggalkan hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat terkadang membahayakan nasib seorang di akhirat. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan, hati yang selalu terikat dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan warok. Apakah kita termasuk zuhud dan warok? Menurut saya sendiri, untuk saya tidak. Ya, karena saya masih sering melakukan banyak dosa dan sebagainya. Jadi kita harus lebih
introspeksi sendiri terhadap apa yang kita harus lakukan, di mana zuhud dan wara itu merupakan suatu perkara yang sangat sulit ya, sangat-sangat levelnya sangat tinggi, dan kita sebagai manusia biasa itu sangat sulit ya, di mana tetap kita punya harapan untuk bisa tetap berikhtiar sebagai orang yang zuhud dan wara. Kemudian di sini kita membahas mengenai hal-hal lain selain dari Islam. Ternyata ada hal-hal lain yang kita bisa contoh ya. Misalkan dari budaya dari Jepang ya. Ada ikigai. Di mana ikigai ini memiliki 4 lingkaran ya. 4 lingkaran ini menunjukkan beberapa mekanisme. Pertama dari satisfaction, comfortable, excitement, dan juga delight and fullness. Di mana Jepang ini bukan merupakan negara ya yang memiliki mayoritas agama Islam. Tapi kita bisa mencontoh dari beliau-beliau ini, dari orang-orang Jepang ini, di mana dengan adanya etos kerja yang tinggi sehingga mereka bisa melakukan banyak hal ya, termasuk kemajuan teknologi di sana. Kemudian juga ada legum. Legum ini merupakan budayanya orang Norwegia. Ada 4 budaya yang mereka tonjolkan. Pertama ada tranquility, ada sustainability, ada practically, ada juga individuality. Practicality. Di mana 4 ini mereka bukan orang Islam juga mayoritas, tapi mereka bisa menerapkan 4 hal ini ya, 4 komponen ini yang membuat mereka menjadi manusia-manusia yang maju. Kemudian juga ada Huga. Huga itu merupakan budayanya orang Danish atau orang Denmark ya. Di sini mereka sangat orang yang sangat bahagia di sana ya. Di sana orang suka minum teh ya dan kopi, kemudian juga dia membaca buku ya, dan juga dia suka melakukan game dan meminum bir dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya yang mungkin hal baiknya kita bisa contoh sebagai warga muslim di sini. Di mana saya pernah bertemu dengan orang-orang di sana, di mana muslim di sana malah Masya Allah ya, karena mereka sebagai minoritas itu memiliki power yang lebih besar untuk mendekati kepada Allah. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk memiliki relatif atau teman-teman luar negeri, karena justru dengan adanya kalian hadir di sana, kalian mengetahui perbedaan, malah kalian lebih dekat kepada Allah SWT. Luar biasanya itu. Ini ya. Kemudian ada ayat dari surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzikrullahi katsiran. Di mana sesungguhnya yang telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah ya. Di sini kita sebagai mahasiswa ya, kita sebagai murid, kita sebagai anak-anak, kita tetap harus setia untuk sering-sering berzikir kepada Allah SWT dimanapun kita berada, kapan kita berada, kegiatan apapun berada, sehingga kita bisa terus mendapatkan, selain dari ilmu, kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Di sini adalah salah satu teori yang mungkin saya sempat sampaikan tahun lalu ketika saya wisuda. Pada saat itu saya menjelaskan mengenai hierarchy of Maslow. Ini saya senang sekali dengan hierarki ini, di mana ini adalah piramida yang menceritakan bagaimana kita bisa mendapatkan self-actualization, atau kita bisa meraih kepuasan atau syukur terhadap diri kita sendiri. Di sini ada 5 ya, ada 5 poin-poin yang perlu kita ketahui. Dan yang paling dasar adalah psychological, fisiologis. Dan fisiologis salah satunya adalah, kalau dalam psikiatri ya, kalau dalam psikiatri itu ada 5 poin, ada 5 pengobatan. Dan biopsikososio kulturo spiritual. Spiritual itu merupakan salah satu mekanisme fisiologis yang penting untuk kita. Ya, dimana kalau kita tidak menonjolkan, kita tidak menguatkan spiritual, maka kita tidak bisa membangun safety, love or belonging, esteem, dan juga self-actualization. Maka dari itu, kita harus terus mengembangkan mulai dari apa? Dari spiritual kita, ya, mendekatnya kepada Allah. Karena itulah dasar. Kalau kita sudah online dari dasar itu, bagaimana kita bisa mencapai puncak seperti itu, ya. Jadi Islam itu bukan hanya sebagai way of life juga, tapi dia juga menjadi fondasi, ya, menjadi dasar kehidupan kita.
Di sini saya ingin menceritakan banyak sekali hikmah yang pernah saya lewati ketika saya mengunjungi beberapa tempat ya. Di sini prestasi atau berprestasi itu merupakan salah satu hal yang perlu kita syukurkan. Apalagi kalau berprestasi itu mendapatkan hikmah, banyak pelajaran. Contohnya, ketika kita bisa bertemu dengan banyak orang yang ternyata mereka merupakan menganut berbagai macam agama, ya, mulai dari agama Kristen, ya, Yahudi dan sebagainya. Dari mereka kita jadi tahu bahwasannya apa? Kita sebagai orang Islam bukan hanya mencintai ya sebagai sesama, tapi kita juga harus mencintai atau bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Contohnya apa? Pada saat saya mengunjungi Andalusia. Andalusia itu merupakan peradaban emasnya Islam di Eropa. Di mana pada saat itu ya Islam, Nasrani, dan Yahudi itu hidup berdampingan di sana. Dan Islamlah yang menjadi pemimpin di sana. Ketika saya mengunjungi di sana, apa pada saat itu adalah yang terjadi? Masjidnya yang merupakan salah satu pusat kota di sana sudah menjadi gereja. Ya, ketika saya melihat di sana, sungguh syukur saya ya, saya sangat bersyukur. Kenapa orang harus bisa melihat ini? Karena Islam sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah bangunan, bukan peradaban. Yang artinya kita harus banyak belajar dari sejarah. Dan alhamdulillah perjalanan ini merupakan perjalanan yang saya lalui bersama saudara-saudara dan juga keluarga saya ketika saya dan juga tim saya film pendek di Sorbonne University di Paris. Di sana kemudian saya mengunjungi Andalusia ini, ya, ini merupakan Cordoba. Di tempat Cordoba ini saya melihat berbagai macam. Ini menunjukkan bahwasanya berprestasi ini bisa membawa kita ke tempat yang mungkin kita tidak pernah kita bayangkan untuk kita kunjungi. Ya. Kemudian di sini adalah Alhambra. Alhambra itu merupakan istana merah, ya. Istana merah. Kenapa Alhambra disebut istana merah, ya? Karena di sana ada beberapa macam teori. Pertama, karena istana di sana batu-batunya itu berwarna merah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya rambut pada para sultan pada saat itu berwarna merah, yang akhirnya dianggap sebagai ini adalah istana merah. Alhambra ini juga merupakan salah satu kekuatan ya, kekuatan Islam pada saat masa keemasan. Ketika pada saat itu, ketika para umat-umat Kristen di Eropa itu sedang mengalami masa kegelapan ya, ketika mereka belum memasuki masa Renaissance ya, Islam sangat berjaya. Ya, mereka memberikan banyak kontribusi kepada umat Kristen dan juga dan ini yang mungkin kita bisa contoh ketika kita melakukan banyak kegiatan ya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan perbedaan ya. Perbedaan ini artinya kita butuh meningkatkan toleransi. Toleransi ini bisa kita lihat betapa ya orang-orang pada saat zaman dulu, orang Islam tidak pernah menanggapi hal-hal isu negatif atau isu-isu yang sangat sensitif seperti perbedaan menjadi hal yang sangat dibenci. Mereka sangat mencintai perbedaan sehingga peradaban mereka bisa dikembangkan ya, bisa maju hingga tumbuhlah istana-istana di negara Spanyol ini ya. Kemudian ini adalah salah satu yang kita bisa berikan motivasi kenapa kita harus berprestasi. Karena berprestasi itu merupakan sebuah pilihan. Kita bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita juga bisa menjadi orang yang berprestasi. Itu adalah pilihan, ya. Dimana ketika kita sudah memilih saya mau berprestasi, saya mau belajar banyak, saya mau menimba ilmu lebih banyak, maka yang insya Allah kita dapatkan adalah ini adalah ketika saya mengunjungi di Paris ya. Ketika itu ini adalah museum nasional ya. Museum nasional di sana ini menunjukkan bahwasanya evolusi hewan ya. Hewan dari zaman bahula, zaman dinosaurus hingga saat ini. Ya, ini binatang-binatang ini merupakan binatang asli ya. Jadi jika diawetkan. Di sini saya sangat takjub. Masya Allah, ternyata orang-orang sana itu sangat menghargai sejarah. Mereka ketika saya mengunjungi Prancis, ternyata mereka memiliki lebih dari 1000 museum. Bayangkan, sudah banyak sekali sejarah yang mereka utarakan ya, yang mereka simpan. Sehingga orang-orang saat ini hanya bisa melihat dari museum itu sudah, oh inilah
orang-orang pada zaman dahulu kala ya, ketika untuk mengembangkan keilmuannya. Ini menjadi motivasi saya bahwasanya Indonesia yang merupakan notabene negara yang populasi Muslim terbesar di Indonesia, ya, di dunia, itu ternyata tidak banyak museum yang menarik. Orang-orang lebih cenderung suka ke mall dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi akulturasi ya, budaya yang kita bisa ambil dari budaya Eropa, di mana mereka sangat menghargai sejarah, sehingga yang terjadi adalah mereka bisa mengembangkan keilmuannya, bisa menguatkan. Ini salah satunya. Yang ketiga adalah foto ketika saya mengunjungi gereja. Yo Mas, kok sampai malah ke gereja ke Perancis itu? Iya, saya mengunjungi beberapa gereja di sana. Apakah saya ketika mengunjungi sana berpikir, aduh saya menjadi Kristen aja deh, nah bagus? Tidak, di sana malah saya menjadi orang yang Masya Allah, ya, menjadi terharu ya melihat perbedaan itu. Ketika itu saya berteman dengan seorang anak Palestina, ya, bernama Razan. Razan ini merupakan anak Palestina yang di kota Bethlehem, di mana dia memang banyak orang Kristen ya di daerah sana. Ketika saya bertanya kepada dia, apa pengalaman kamu terhadap teman-teman Kristen di sana? Ya, di sana memang banyak sekali orang umat Kristen di sana ujarnya, ya, di mana ketika perayaan Natal banyak dari penjuru dunia datang. Tapi apakah itu menyurutkan niatnya untuk beranggapan, aduh, kayak menarik nih ya, bahkan dia malah menjadi dekat kepada Allah SWT, karena apa? Kita melihat bukti Kristen ini memang bukan rahmatin alamin ya, agama yang untuk semua orang ya, dimana di sini saya ceritakan ya, di sini adalah momen ketika saya mendengarkan musik klasik di gereja. Dan pada saat itu saya kesulitan untuk beribadah, untuk sholat. Nah, akhirnya saya harus, dan saya pada saat itu sedang mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa berdiri dengan baik. Pada saat itu saya juga mau melaksanakan sholat asar, tapi sangat kesulitan untuk mencari tempat yang baik. Sehingga saya memutuskan untuk sholat bersama teman saya Razana, anak Palestina itu di sini, di gereja. Ya, bayangkan ternyata kita bisa mendapatkan momen-momen spiritual itu ya di luar negeri. Ketika kita berada di orang-orang yang sangat minoritas. Di sana orang Islam itu minoritas toh ya. Banyak orang Kristen, banyak Katoliknya. Tapi dari sana kita bisa menjadi lebih kuat. Itulah hikmahnya kita safar atau kita mengunjungi. Ya. Kemudian selanjutnya saya next ya. Di sini adalah momen-momen ketika saya Kemudian ini adalah salah satu potret di mana ketika saya mengunjungi salah satu organisasi di sana. Ketika saya mengunjungi di sana, saya melihat mereka menawarkan saya babi, menawarkan saya wine atau alkohol. Tapi saya berbicara, saya tidak makan babi dan saya tidak minum wine. Ya, seperti itu. Kemudian mereka mengatakan, oh iya, memang di sini terima kasih sudah mengatakan seperti itu ya. Ketika saya bertemu dengan banyak Muslim, mereka mengatakan seperti itu, saya merasa bahwasanya saya harus menghargai orang-orang Muslim itu sendiri. Mungkin ini bisa menjadi salah satu potret bahwasanya orang sana itu meskipun beranggapan kita adalah orang Muslim, tapi mereka sangat menghargai. Jangan anggap mereka itu berpikir Muslim itu adalah teroris. Salah besar ya. Orang Eropa ini adalah orang Barat itu orang yang cerdas. Yang mengotori adalah media. Ketika pertama kali saya ke luar negeri, ketika saya pertama kali ke Eropa, saya melihat banyak sekali orang Muslim meskipun minoritas. Di Paris itu sendiri banyak sekali orang yang berkerudung. Di kereta banyak yang mengaji. Ya, saya sangat bersyukur, Masya Allah, ternyata saya tidak sendiri ya Muslim di sini. Saya masih banyak ketemu sama orang Muslim di sana.
Jadi saya semangat ya untuk melakukan kegiatan Islam. Kemudian di sini adalah kutipan ayat terakhir ya. Di sini ada ayat yang menerangkan bahwasanya kita hidup ya, kita beribadah, kita berprestasi itu ada alasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka adalah kami dari neraka. Ya. Di sini kita ketahui bahwasanya tidak ada hal yang sia-sia yang diciptakan di bumi ini. Tidak ada sia-sia perbedaan yang ada di antara kita ya, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan keilmuan, perbedaan pendidikan dan sebagainya, itu tidak ada sia-sianya untuk berada di dunia ini. Bahkan dengan adanya mereka, kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat langit adalah bulan. Apakah kita bisa mencapainya? Ternyata tidak, kita belum bisa mencapainya. Tapi orang Amerika ya, orang Rusia dan sebagainya, mereka bisa mencapainya. Ya, kemudian Iran mengembangkan. Itulah perbedaan yang membuat kita menjadi semangat ya. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya orang-orang yang ambisius ya, orang-orang Amerika ambisius tapi mereka tidak percaya agama. Akhirnya mereka berakhir dengan kebanyakan suicide ya atau bunuh diri dan sebagainya ya. Kita bisa mengambil hikmahnya atau hal baiknya di mana kita bisa termotivasi terhadap semangat-semangat mereka berikutnya ya. Meskipun banyak hal negatif yang mereka tunjukkan. Saya pernah, mungkin teman-teman ada yang mengetahui Vincent van Gogh ya, Vincent van Gogh itu merupakan pelukis terkenal yang lukisannya itu merupakan lukisan termahal di dunia yang pernah dijual. Vincent van Gogh ini merupakan seorang pelukis asli Belanda ya, di mana dia itu memiliki tipe-tipe goresan yang sangat tegas sehingga tampak sangat keren ya kalau kita lihat. Tapi terkenalnya dia ya, seorang dia ternyata diakhiri dengan bunuh diri. Ya. Di sini kita bisa mengambil hikmah ya, di mana ketika kita terlalu mengajar dunia ya, ketika kita terlalu memikirkan dunia seperti itu, yang akhirnya apa, kita tidak tahu arah tujuan kita akhirnya apa. Sehingga seperti itulah salah satu contoh orang-orang yang kurang ya memahami tentang arti kehidupan dan juga Islam itu sendiri. Banyak sekali sekarang ya. Ketika sekarang kan saya lagi stase psikiatri ya di Lawang ya bersama kelompok J, di mana ketika cuti ya, sebelum cuti saya bertemu dengan banyak orang-orang ya, orang-orang dengan banyak keluhan, mulai dari ada yang dia diputus cinta ya, depresi diputus cinta, kemudian ada yang dia gagal bisnisnya ya, kemudian ada yang juga karena anaknya meninggal ya, seperti itu. Itu menjadi contoh bahwasannya mereka itu butuh loh untuk mendapatkan banyak spiritual treatment ya. Mereka butuh banyak sekali, bukan hanya psikologis tapi juga spiritual ya. Bukan hanya menganggap dunia itu hanya tujuan utama, tapi juga kita tekankan ya, pada saat di psikiatri kita ditekan bahwa spiritual itu merupakan langkah terakhir yang kita harus upayakan ya, agar mereka bisa tetap bisa survive ya. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ada 5 pengobatan pentingnya, atau tata laksana penting untuk psikiatri. Ada bio, psikososio, kulturo, spiritual. Biologi itu adalah terapi untuk kesehatan melalui obat-obatan. Psiko itu adalah psikologis, di mana kita melalui perbincangan kepada psikologis atau psikiatri, melalui misalkan adanya ventilasi, ya, kemudian adanya argumentasi dan sebagainya, sehingga mereka dapat dengan baik. Dan yang ketiga,
adanya sosio ya, kita sosiolog. Jadi kita memodifikasi ukhuwah Islamiyah kita kepada orang, kemudian kulturo ya, budaya, di mana memang kita memiliki perbedaan budaya. Apabila kita sebagai memiliki rasa aduh ini berbeda nih budaya kita, maka kita harus kembangkan pengobatan budaya itu ya, seperti itu. Yang terakhir adalah spiritual. Nah, itu kita melalui Allah SWT. Dimana kalau kita bisa mengembangkan itu, Allah kita bisa mendapatkan good mental health ya. Banyak sekali loh ya yang sekarang diberikan terhadap itu. Dan sekali lagi berprestasi itu ibadah ya. Jangan hanya dunia, tapi ambillah saripati ibadah yang ya setidaknya kita bisa mendapatkan hikmah dan juga mendapatkan niatkan untuk hal kebaikan. Dan juga semangat untuk sedang lagi self quarantine di rumah. Semoga sharing ini yang sangat sedikit ini bisa untuk kalian. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kak Koim. Jadi mungkin saya sedikit menggarisbawahi ya. Jadi di piramid Maslow tadi kan ada ada piramid. Jadi yang paling bawah itu ada psikologi ya. Jadi di situ salah satu poin pentingnya yakni spiritual. Jadi yang menjadi dasar yakni spiritual, sehingga kita mendapatkan self actualization tadi. Jadi di situ mengingatkan kita bahwa niat ibadah itu menjadi paling dasar, menjadi paling awal, sehingga kita dapat lebih survive ke depannya melalui proses-prosesnya. Jadi ya, kita di break sedikit transisi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau tanyakan, monggo. Ada yang mau bertanya? Ya, saya sedikit bertanya, Gus. Mungkin ini yang sedikit sering dirasakan sama teman-teman. Jadi apakah memang benar yang menjadi kita, semisal kita belajar itu niat awalnya itu ibadah, kan terkadang itu pada momen-momen tertentu itu kita ingat kepada Allah itu cuma di akhirnya, pada saat anjlok-anjloknya. Itu bagaimana? Mungkin sedikit ada tips dari Gus Koim biar kita selalu mengingat Allah dan selalu bisa survive. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana kita survive dan kita selalu mengingat Allah. Mungkin salah satu hal yang membuat saya merasa banyak hikmah yang saya dapatkan ketika kita bisa mendekati kepada Allah adalah ketika kita merasa berada di suatu tantangan ya, atau challenge. Kadang kita tahu bahwasanya enak ya hidup santai-santai seperti itu ya, kita hidup mager-mageran seperti itu. Tapi ketika kita banyak tantangan yang kita dapatkan, banyak lika-liku kehidupan, justru itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya merasa kalau saya hari-hari saya itu tidak ada target atau challenge ya, itu malah saya merasa saya merasa lebih ya, salah satu hal yang mungkin bisa kita intervensi atau modifikasi mungkin cara kita memandang bahwasanya ini udah gaya, gaya. Ayo gerajung, ayo. Giug. Kaya lah, aku mah pakai tulban dari Mama Haji, guys. maaf ini Ya, jangan mute, Gus. Jadi harapannya ya dengan kita Teteh kemana? Ini biru. melihat bahwasannya hidup Jeruk kita mulu. tantangan ya. Jadi kita Ini makanan mohon maaf ini bisa dikecilin kemarin Rahma. Iya, Jo. Ngapunten, ini Mbak Humaira nih, bisa di-mute dulu. Oh, Mairani di absen.
Jadi saya merasa bahwasanya apabila sebuah kompetisi ya itu merupakan salah satu lika-liku kehidupan juga ya. Kemudian ujian ya, banyak sekali ujian yang kita hadapi, tapi ketika kita berpasrah, kita tidur aja wes lah gitu. Malah kita merasa lebih jauh pada Allah. Tapi kalau kita merasa ya Allah ini tantangan kita ya, kita harus lebih dekat kepada Allah karena kita tidak bisa loh sendiri, kita tidak bisa sendiri menghadapi banyak hal ya. We can be everything for everyone. Kita tidak bisa jadi segalanya untuk semua orang ya. Kita hanya orang manusia biasa, punya satu otak, punya dua kaki, dua tangan. Jadi yang kita butuhkan ya Allah itu sendiri ya. Kalau nggak ada Allah ya bagaimana kita bisa menjalani hidup ya. Itu yang mungkin salah satu hal yang kita bisa contoh adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak disebutkan dalam Al-Baqarah ya. Banyak sekali di sana dijelaskan bahwasanya Allah mengutus sekali umat Yahudi yang sangat sombong sekali ya. Mereka berilmu tapi sangat sombong. Mereka padahal dahulu ditolong sama Allah ya, diberikan pertolongan, mereka minta nabi ya. Mereka itu sampai minta ke Allah itu nabi loh ya. Saya berikan nabi ya, keturunan Bani Israel ya. Tapi mereka dengan kesombongannya sehingga apa? Mereka dibenci oleh Allah ya, dikutuk ya, seperti itu. Jadi sangat kufur nikmat lah istilahnya ya. Mereka sudah berikan syukur yang banyak, nikmatnya banyak, tapi dia tidak bersyukur. Nah, itulah yang kita bisa berikan, kita bisa contoh dari pengalaman dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana kalau kita hanya meminta ya tanpa kita bersyukur ya, kita juga menjadi orang yang jauh kepada Allah. Dan juga jangan lupa ya, salah satu kebahagiaan kita adalah kita bisa menyenangkan orang lain. Salah satu di Ramadan ini kan kita ada zakat ya, ada sedekah, ada infak ya, apalagi zakat fitrah yang punya kewajiban. Ya jangan lupa, meskipun kita masih muda, meskipun kita belum punya penghasilan, jangan lupa untuk setidaknya meluangkan uangnya sebagian untuk berzakat ya, karena insya Allah dengan kita berzakat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi banyak hal yang kita bisa ambil ya, kita bisa ambil sehingga kita bisa berdekat kepada Allah. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya, monggo bisa sharing atau apa. Iya, terima kasih banyak Gus. Jadi yang paling penting yakni apabila kita semakin ter-challenge itu semakin dekat kalau bisa gitu ya. Jadi kita banyakin syukur biar enggak. Setuju. Ya. Dari teman-teman monggo mungkin ada yang ingin didiskusikan. Monggo mungkin bisa bertanya atau sharing-sharing apa gitu. Ya, Mas. Izin bertanya, boleh? Monggo Mas John. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih Mas Koim atas tadi penjelasannya yang wow, sangat hebat sekali dengan prestasinya yang luar biasa ini. Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Kan setiap orang kan mempunyai rasa sangka tersendiri Kak ya. Maksudnya sifat-sifat manusia yang superior gitu loh Kak. Kan itu kan sudah dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah. Khalifah yaitu pemimpin. Yang namanya pemimpin pasti kan mempunyai rasa bangga terhadap dirinya, dan ya namanya manusia kan tidak bisa terlepas dari sifat-sifat yang seperti itu Kak ya. Nah, mungkin dan kemudian jika dikaitkan dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh seseorang tersebut, maka tidak akan menutup kemungkinan seseorang itu akan bersifat superior terhadap prestasi-prestasinya gitu loh. Jadi, wah, aku berprestasi banyak nih, aku sudah mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak prestasi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh sepertinya Gus Koim orangnya low profile sekali.
yang kita lihat selama ini. Subhanallah. Yang saya ingin tanyakan nggak, gimana sih cara menghindari rasa sifat ujub yang ada, untuk menghindari rasa sifat superior itu ketika kita ingin membagikan pengalaman itu Kak, kepada teman-teman mungkin yang lainnya gitu Kak. Terima kasih, itu aja pertanyaan. Ya, Menteri pertanyaannya bagus sekali ya. Istilahnya gampangnya kita congkak ya atau sombong ya, atau kita sifat pamer ya. Itu memang kita tidak bisa apa ya? Tidak bisa dinafikan ya, atau tidak bisa kita singkirkan bahwasanya itu merupakan salah satu sifat manusia ya. Di mana sombong itu kadang hadir pada diri kita ya. Ketika kita alhamdulillah kita ambil aku entuk iki ya. Are dipamerkan ya, disombongkan. Termasuk saya, mungkin saya banyak sekali kesombongannya ya. Tapi saya merasa bahwasanya saya diingatkan kembali kepada Allah ya, saya melalui orang-orang ya. Jadi ketika kita meraih suatu achievement atau suatu harapan yang telah kita terrealisasi ya, ada kalanya kita membutuhkan seorang teman ya yang bisa mengingatkan. Itu adalah hal yang paling realistis yang mungkin kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari. Ketika kita merasa share kayak gitu, sombong atau apa, kemudian kita diingatkan oleh teman, kamu gimana, perasaanmu seperti apa, niatmu seperti apa. Gitu. Kalau niatmu untuk memberikan ilmu seluas-luasnya kepada manusia, ya niatkan itu dan juga sampaikanlah, jangan sampai nadamu meninggi seperti itu. Istilahnya kita tidak boleh menyuarakan kita karena kita berkat kita bisa sukses ya, karena berkat Allah, qadarullah ya, karena takdir Allah sehingga kita bisa berprestasi seperti itu. Jadi pertama adalah yang paling nasihatnya teman yang bisa mengingatkan. Kita adalah orang manusia yang memiliki ego ya, memiliki gengsi, memiliki kadang diingatkan itu marah. Aku gak gini, gak gini. Nah, maka dari itu kita perlu memiliki salah satu teman yang mungkin kita tidak memiliki ego yang sangat tinggi. Ya sahabat, satu sahabat, atau dua sahabat, tidak perlu banyak sahabat, satu, dua itu sudah cukup. Yang penting kita bisa meninggalkan kita kepada Allah ya. Kita bisa diskusi masalah itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah kita tancapkan bahwasanya prestasi itu memiliki dua mata pisau ya. Yang pertama bisa memberikan istilahnya kedudukan kepada kita. Yang kedua bisa menjerumuskan kita. Prestasi itu bisa menjerumuskan. Kalau kita memiliki kedudukan yang besar atau tinggi di mata manusia, maka Allah akan berikan istidraj ya, diberikan nikmat yang untuk orang-orang yang merasa Allah lepaslah itu seorang itu. Kalau diberikan nikmat ya untuk ujian ya. Contohnya apa? Ketika kita memanfaatkan pamoran kita ya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya misalkan sekali korupsi misalkan, atau yang naudzubillah dzalik ya, misalkan kayak pelecehan seksual dan sebagainya ya. Itu adalah mata pisau yang ternyata nyata ya, ternyata nyata. Kalau kita lihat baik-baik, pelajarilah sejarah yang banyak menceritakan bahwasanya kedudukan itu bahkan menyebabkan mereka buta akan akhirat ya, mereka malah berfoya-foya dan sebagainya. Sehingga kita ketika sombong itu kita berpikir, ya apa ya, misalnya aku setelah ini besok tiba-tiba melakukan maksiat, malu saya ya. Ketika lusa kemudian saya melakukan hal yang tidak senonoh dan sebagainya, malu kita ya. Jadi kita niatkan bahwasanya ya Allah, jangan sampai ya prestasi ini malah membawa kita menuju hal yang buruk ya. Karena orang yang berkedudukan tinggi itu ujiannya sangat besar ya. Banyak sekali ya contoh-contohnya yang bisa kita lihat. Misalkan yang lagi hype itu yang dari Garuda Indonesia yang sampai bawa motor moge ke Indonesia ya. Itu
salah satu contohnya yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kesombongan kita itu menyebabkan kita lupa atau lalai. Maka jangan lupa untuk mengingat sejarah. Biasanya banyak loh orang yang berkedudukan tinggi tapi akhirnya terjerumus karena mereka memanfaatkan ketenaran dia untuk hal yang batil. Jadi tetap kita melihat dua mata pisau itu. Kalau kita masih sulit, kita masih merasa kita sombong dan sebagainya ya, maka ya kita harus mencoba untuk men-sharing ya. Kita harus melakukan emosi negatif itu menjadi emosi yang positif. Kita berikan ilmu yang banyak ya. Banyak loh kakak tingkat yang memberikan banyak ilmu yang secara cuma-cuma ya. Ya, ada salah akbar itu sangat sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh konkret, realistis agar kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang. Bukan hanya sekedar kita pamer-pamer saja ya. Karena sifat pamer itu adalah sifat manusia yang sangat sulit kita kurangi. Maka kita alihkan energi itu, karena kan di hukum fisika ya, energi itu tidak bisa hilang, tidak bisa musnah, tapi kita bisa alihkan, kita bisa ubah menjadi hal yang lain. Ya, kalau dalam ilmu agama ya kita lihat emosi negatif itu kita ubah menjadi emosi yang positif ya. Seperti sampai halnya energi pada hukum di fisika. Itu ada langkah-langkah konkret atau realistis. Nggak usah terlalu kita menganggap hal-hal yang lain. Cukup punya sahabat yang baik, kemudian kita alihkan emosi negatif menjadi positif dengan sharing. Juga kita melihat dua pisau. Terus Jo ya, mungkin ada tanggapannya. Oh, dia udah nggak ada ya. Ya mungkin kesimpulannya tadi prestasi itu punya dua mata pisau yang sama-sama mata pisau, jadi ada yang bisa meninggikan kedudukan dan juga ada yang menjerumuskan. Jadi itu bisa menjadi pengingat kita untuk tidak tidak sombong sama dan dongkak. Mungkin dari teman-teman ada yang didiskusikan lagi, mungkin untuk yang terakhir. Saya senang kalau di Zoom itu, meskipun tidak banyak, tapi saya bisa memakai PowerPoint ya, jadi bisa banyak yang saya bisa share. Oke. Insya Allah kalau bisa ini saya post di YouTube juga. Monggo kalau teman-teman ada yang ingin berdiskusi. Ini dari Mas Jo. Oh iya, dari Mas Jauhan Terasi. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada closing statement dari Gus Koim. Pesan-pesan. Oke. Pesan-pesan mungkin nggak ada pertanyaan lain. Mungkin itu ada Naila Mafaza itu mau tanya. Ya ada ya. Oke. Jadi pesan saya bahwasanya terima kasih yang sudah bergabung ya. Semoga sore ini menjadi sore yang manfaat. Mohon maaf kalau saya banyak sekali kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Harapan saya mungkin di sini ada banyak adik-adik ya. Adik-adik ayo semangat ya. Sini di masa pandemi ini jangan hanya berdiam diri ya. Tetap tenangkan jiwa ya. Karena saya tahu bahwasanya self quarantine itu depresi, banyak depresinya ya, banyak sumpeknya ya. Tapi tetap kita kuatkan dengan spiritual, kita dekatnya dengan Allah SWT. Kalau ada yang ini momen yang tepat untuk kita melakukan amalan-amalan yang kita abaikan pada saat kita berkuliah atau koas, kita bisa amalkan pada saat kita self quarantine ya. Harapannya berprestasi itu bukan hanya sekedar prestasi dunia ya, tapi juga berprestasi itu juga mendekatkan kita kepada Allah SWT sehingga kita bisa meniatkan berprestasi itu untuk kemajuan Islam dan Muslim di dunia. Ya.
nggak usah di dunia, untuk keluarga ya, untuk orang-orang sekitar sehingga mendapatkan barokahnya dan ilmunya seperti itu. Oke. Insya Allah ada Pak D saya. Yes, sampun. Terus. Oke, terima kasih dari Skoim. Dapat saya akhiri dan juga minta maaf apabila ada salah ucap atau yang lainnya dari saya. Terima kasih buat Gus Koim dan teman-teman sekalian. Iya, benar. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga ini dapat menjadi barokah di akhir Ramadan ini. Dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pun izin. Siap. Oke, matur nuwun Gus. Nggih.